pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM kembali hadir menemani akhir pekan Anda bersama saya Garnis Giani. Selain informasi seputar dunia usaha kecil menengah, kami juga akan mengajak Anda untuk berwisata edukasi di Taman Mini Indonesia Indah. Dan pemirsa, kita jelang Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, wisata edukasi kali ini dimulai dari Museum Pusaka, di mana saat ini sedang ada pameran keris. Namun sebelum kita melihatnya, kami akan menyajikan dulu informasi yang tak kalah menarik seputar momen Natal dan Tahun Baru yang mendatangkan berkah tersendiri bagi para pelaku usaha, seperti yang ada di Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Seperti apa? Ini dia informasinya. Setiap pergantian tahun, pedagang musiman ini selalu mengais rezeki lewat dagangannya, yakni trompet. Trompet yang dijual biasanya mereka ambil dari agen dan sebagian dibuat sendiri. Harga trompet yang dijual pun beragam, mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000, sesuai dengan jenis dan model trompet. Jenis dan modelnya pun beragam, dari trompet yang biasa hingga trompet pompa gas yang dirakit secara manual dan menggunakan tabung gas untuk membunyikannya, seperti yang dijual oleh Umar. Namun penjual trompet musiman ini mengaku hingga saat ini pendapatannya belum mampu menyaingi apa yang ia dapatkan tahun lalu. Lumayan sih omsetnya, sekarang jauh. Sekarang gimana? Ya masih belum stabil sih, belum tahun baru. Apa sih Bang kendala jualan ini? Cuaca kah? Ya cuaca hujan sama angin sih. Meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, ia yakin minat beli masyarakat akan tinggi beberapa hari menjelang puncak perayaan pergantian tahun. Itu pun jika didukung oleh cuaca yang bersahabat. Menekuni usaha trompet tersebut sudah dilakukannya sejak beberapa tahun lalu menjelang pergantian tahun. Pria yang pada hari-hari biasanya berjualan topi tersebut mengaku meraup untung hingga Rp3 juta setiap tahunnya. Dari Jakarta, Cynthia Gesino, Farah Khadijah, Kantor Berita Antara mewartakan. Meski tidak sehebat dalang-dalang senior, sabetan atau gerakan wayang yang dimainkan anak-anak ini memang cukup mengesankan. Namun, bukan hanya itu yang membuat pertunjukan wayang kulit ini berbeda. Tapi karena tokoh-tokoh pewayangan yang dimainkannya di luar pakem yang ada, seperti Arjuna atau Gatot Kaca. Tapi karakter Yesus Kristus, Bunda Maria, dan para malaikat, gunungan wayang pun bergambar Kristus saat disalib. Inilah wayang kulit Wahyu, kreasi Trias Indra Setiawan, warga desa Ganjuran, Sumbermulyo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Karakter yang diciptakan memang berasal dari tokoh-tokoh Alkitab dalam wajah Jawa. Yang pertama kali diciptakan Bruder Timoteus Wingyo Subroto, warga Solo, Jawa Tengah, 50 tahun yang lalu. Wayang Wahyu biasanya dipentaskan dalam acara-acara keagamaan Kristiani sebagai sarana pengajaran Kristiani khususnya Katolik, utamanya kepada anak-anak. Saya bersifat mengembangkan dan lebih cita-cita saya itu lebih membuat wayang ini bisa disentuh oleh masyarakat semua golongan, dan kebetulan di sini juga ada sanggar, jadi anak-anak juga familiar dengan wayang Wahyu tersebut. Karena wayang ini merupakan salah satu budaya agama Katolik untuk mengenang kisah Yesus, jadi kita dapat mengingat ajaran-ajarannya melalui kegiatan wayang ini. Selain digunakan sebagai pertunjukan di malam Natal, Trias juga memproduksi wayang Wahyu dalam berbagai bentuk dan ukuran. Yang dijualnya dengan harga mulai Rp35.000 hingga Rp900.000. Dan menjelang Natal tahun ini, produksinya mengalami peningkatan lebih dari 200%. Di mana biasanya dia hanya memproduksi 10 hingga 20 buah per bulan. Sejak 2 bulan terakhir, permintaan mencapai 60 buah wayang per bulan, yang berasal dari Manado, Maluku, Bali, Papua, hingga Australia dan Amerika Serikat. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara mewartakan.
Nah pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Jawa Barat. Jika sebelumnya pohon gaharu biasa ditanam di dataran rendah, namun kali ini bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Nah hasil dari budidaya tersebut menghasilkan lapisan hitam yang memiliki nilai jual tinggi. Tahukah Anda ada sebuah pohon yang memiliki juga nilai investasi tinggi selain jati? Ya, gaharu namanya. Pohon gaharu memiliki nilai investasi karena menjadi bahan baku parfum. Setiap pohon kayu gaharu menghasilkan gubal akibat infeksi mikroba jenis Fusarium sp. Gubal inilah yang bernilai jual sangat tinggi. Tanaman gaharu umumnya tumbuh liar di dataran rendah seperti area hutan di Nusa Tenggara Barat. Seorang petani gaharu yang menjadi penerima Satu Indonesia Award tahun 2014 Maharani mengatakan tanaman gaharu bila dirawat juga dapat tumbuh di dataran tinggi. Sebanyak 500 batang pohon gaharu pun ditanam pada kegiatan adopsi pohon di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Ini kalau berbicara pasar, Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan dunia itu hanya 10% dari permintaan dunia. Apalagi dengan sekarang banyaknya bayar-bayar. Kalau dulu kan gaharu ini lebih banyak diekspor ke Timur Tengah sama Eropa sebagai bahan dasar parfum dan lain-lain. Sekarang ini teman-teman pengusaha Cina datang ke sini membeli sebanyak-banyak tapi dalam bentuk bungkulan. Dia dibuat jadi kerajinan dalam bentuk patung apa, sehingga harga berkompetisi sangat bagus sekali. Itu yang menguntungkan untuk teman-teman petani. Pemerintah daerah pun berharap keberadaan pohon gaharu mampu memberikan manfaat ekonomi kepada warga sekitar. Beberapa tahun ke depan, mungkin 2-3 tahun ke depan, ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dari pohon gaharu kan begitu. Mudah-mudahan itu juga bisa meningkatkan dan bisa meningkatkan perekonomian, juga menekan angka kemiskinan di Kecamatan Pacet, khususnya di dua desa ini, di antara desa Gadog dan desa Cibodas. Pohon gaharu dengan proses injeksi diperkirakan mampu menghasilkan 4 hingga 5 kg gubal atau lapisan hitam. 1 kg gubal berharga sekitar 10 juta rupiah. Adapun masa panen dapat dicapai setelah pohon berusia 7 tahun. Dari Cianjur, Jawa Barat, Lutmila Nastiti, Ahmad Murzaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Boneka berkostum unik berbahan sisa kain. Informasi selengkapnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi usai jeda berikut. Jadi tetaplah di Warta UKM.